panjang di gitu, jadi kayak tidur gitu. Hey yo geng, jangan lupa subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini gue pengen bikin Q&A part 2 yang sebenarnya tuh pengen sama yang teman-teman gue lah, sahabat kecil gue yang kemarin di video pernah atau nggak pernah part 1 yang ini nih. Nah, cuman karena mereka ada halangan jadi mereka nggak bisa gitu. Jadi mohon maaf kalau kalian bosen itu kan ngeliat yang part pertama gue sendiri, part kedua gue sendiri, ya mohon maaf karena urusan orang tuh kan punya masing-masing lah, punya urusan masing-masing. Jadi gue juga nggak bisa maksa sahabat-sahabat gue pas lagi nggak bisa gitu. Nah, buat kalian yang belum nonton Q&A part satunya, nanti linknya gue simpan di deskripsi di bawah. Jadi jangan kelamaan, takut kelamaan videonya. Kita langsung aja menuju ke videonya geng. Let's go. Geng, kita langsung mulai aja ke pertanyaan pertama ya, daripada kelamaan. Ini dari Lasgara. Nah, yang belum tahu Lasgara itu siapa, itu sahabat gua dari masa SMA. Susah senang bersama-sama lah sama dia, sama yang lain juga ada. Wah, banyak lah pokoknya. Kalau gue sebut-sebutin satu nanti penuh nih layar gua sama nama Instagram mereka. Jadi intinya buat kalian yang pengen tahu Lasgara itu siapa, follow Instagramnya di atas ini. Nanti gua simpen di Instagramnya di atas ini namanya. Jangan lupa follow ya. Langsung aja kita bacain pertanyaan dari dia gitu. Kenapa kebanyakan cowok gak puas dengan satu wanita bang? Dia yang seperti apa itu? Kenapa kebanyakan cowok gak puas? Nah, menurut gua mereka itu karena pengen apel tuh pindah-pindah tempat, jadi mereka tuh gak bosen. Jadi misalnya mereka pengen apel kesini nggak bisa gitu, nggak diizin sama orang tua si cewek yang ini. Nah, dia masih ada cadangan bisa apel kesini. Nah, jadi kenapa nggak puas? Ya itu beda-beda sih, setiap cowok beda-beda prinsip. Ada yang memilih setia kepada pasangannya, ada yang memilih lebih dari satu lah. Mungkin itu ya, itu sih semuanya tergantung sama cowoknya lah. Kalau cowoknya benar-benar sayang sama wanita ini satu, pasti dia tidak akan mendua lah, tidak akan nggak puas sama satu wanita lah. Emangnya wanita satu aja nggak habis-habis sebenarnya. Nah, itu yang harus kita pikirkan, itulah buat cowok-cowok gitu kan. Buat apa mau 2, 3, satu aja nggak habis-habis? Emangnya dia makanan? Dia kan manusia, dia hanya bisa dicintai, disayangi, dan dihargai. Begitulah menurut gua ya, segitulah. Buat cowok-cowok beda-beda lah pokoknya ya, jangan sama-samain semua cowok tuh, jangan disamain. Ingat, buat para cewek jangan samain semua cowok, karena cowok itu beda-beda. Oke? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Elsa Aulia Fitra. Ini masih sama nih orang ini, kayak di Q&A part pertama lah ada pertanyaan dia juga. Soalnya gue tuh milih pertanyaan dia tuh ya gimana ya, intinya tuh masih bisa dijawab lah sama gue gitu kan. Kalau yang nggak bisa kan buat apa ditantumin, nanti gue keder mau ngejawab apa gitu kan. Jadi kenapa kebanyakan cinta itu hanya indah sesaat? Nah, kenapa? Karena ini cinta itu indahnya sesaat karena Allah itu mengajari kita tentang penyesalan. Di dunia ini pasti ada penyesalan. Nah, maka dari itu cinta itu hanya indah sesaat karena Allah ingin kita tuh belajar dari dari penyesalan atau keindahan sesaat cinta pertama kita misalnya gitu kan. Bisa kita pacaran sama cowok ini nih, indahnya itu hanya sesaat, hanya sebentar. Nah, Allah itu gimana ya, nanti secara tidak langsung itu mengajarkan kita untuk lebih baik buat kedepannya. Nah, makanya itu indah itu sesaat.
indah cinta itu sesaat. Kalau indah cinta itu seterusnya, mungkin di dunia ini nggak ada yang punya mantan pacar gitu kan, nggak ada yang punya mantan istri atau mantan suami gitu kan. Nah, itulah karena cinta itu ya emang intinya indah sesaat, pasti cuma di depannya doang gitu. Jadi ibaratnya tuh masa PDKT itu lebih indah lah daripada masa pacaran. Nah, itulah yang disebut indah cinta itu sesaat. Nah, jadi nggak seterusnya lah, nggak seterusnya. Tapi sekarang PDKT, cowok kita atau cewek kita perhatian, wah pokoknya lemah lembut, apa-apa. Beda pas saat pacaran, semua hal-hal yang pas dia lakukan pas PDKT itu akan hilang drastis. Karena itu gimana ya, apa namanya tuh, pernah terjadi sama diri gue sendiri gitu. Gue juga kan PDKT ya baik lah sama cewek, cuman tapi kalau pas udah pacarannya, ya tau lah kan pacaran kan pasti kan ada bosennya. Ya bosen mah emang relatif lah gitu, wajar ya. Pokoknya ya segitu aja pokoknya mah. Emang intinya dari indahnya cinta itu sesaat, dibalik itu Allah tuh menyuruh kita belajar untuk memperbaiki penyesalan. Ya intinya mah gitulah pokoknya. Intinya harus lebih baik lah buat kedepannya. Jadi makanya ada indah cinta itu indahnya sesaat, karena buat kedepannya tuh kita tuh harus lebih baik gitu. Kenapa cinta kita itu hanya indahnya sesaat? Nah, yang di depannya tuh kita harus memperbaiki apa kesalahan kita yang membuat cinta kita tuh indahnya tuh hanya sesaat, bukan seterusnya atau selamanya. Dah, gitu aja sih dari gua. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga aja tanpa lama-lama. Orangnya masih sama. Oh, ini Falsa Kencana. Ini IG yang baru ya. Jadi nah, dia tuh Instagram dia yang lama itu nggak bisa dibuka. Jadi dia tuh bikin Instagram baru namanya Falsa Kencana. Nah, buat yang belum follow Falsa Kencana, follow IG-nya di atas ini nih. Di sini nih, di kiri. Dari bawah bisa juga, nantilah. Pokoknya antara di atas sama di kiri, lihat aja nanti hasilnya. Pokoknya antara di atas kiri atau di bawah sini nih. Nah, kayak pertanyaan dari dia, lebih milih yang mana? Cuek tapi wajahnya menawan, apa yang biasa aja tapi romantis? Kalau menurut gue pribadi, gue lebih milih yang biasa aja tapi romantis. Nah, kenapa gue milih biasa aja tapi romantis? Karena rupa bisa diperbaiki. Karena rupa bukan segalanya dari cinta. Cinta itu datang dari hati, bukan dari muka. Kalau Anda melihat muka atau melihat rupa lah dari pasangan kalian, itu tandanya Anda tidak benar-benar mencintai pasangan Anda sendiri. Karena wajah bisa tua. Jadi kalau kalian melihatnya wajahnya cantik gitu kan pas pacaran, gimana nanti jika dia sudah tua? Pasti kalian tidak akan mencintai lagi. Nah, jika ya satu lagi, jika kalian melihatnya wajah gitu kan, wajahnya menawan, kenapa misalnya nanya, dia kenapa nggak milih yang cuek tapi wajahnya menawan? Itu gimana ya? Ya kalau gue milih yang wajah menawan berarti kan gue otomatis melihat dari sisi rupa gitu kan. Nah, gimana kalian yang mencintai Allah yang tidak berupa? Nah, gimana? Jadi intinya rupa itu bukan segalanya lah di dunia ini. Yang segalanya di dunia itu adalah iman. Nah, jadi sedikit ceramah lah, nggak apa-apa. Kita di sini berbagi lah, walaupun jawabannya agak meleos kemana gitu kan. Yang penting apa ya, sedikit berbagi cerita lah gitu kan. Jadi gua tuh nggak fokus ngejawab yang pertanyaan ini lah pokoknya. Dah, langsung kita balik aja ke pertanyaan yang ini lah, yang lagi yang tadi barusan. Nah, ya kenapa gua milih yang biasa itu romantis? Nah, yang tadi kan gua sebutin wajah bukan hal yang pertama menurut gua. Nah, buat yang romantis, menurut gua itulah hal yang paling akan diingat ketika kita sudah tidak berhubungan dengan wanita tersebut. Itu yang paling bakal kita ingat-ingat gitu kan.
hal-hal romantis yang pernah kita lakuin, misalnya ngedate kesana kesini selalu berdua, terus so sweet lah apalah itu. Nah, romantis juga, tapi ingat, romantis juga jangan terlalu romantis, karena kalau terlalu romantis itu jijik gitu, jadi itu ya apa, kelihatannya tuh lebay gitu ya. Jadi ya gue lebih milih yang biasa aja tapi romantis, karena kan pertanyaannya cuma milih mana kan, jadi gue milih biasa aja tapi romantis gitu. Nah kenapa gue panjang lebar barusan ngomong ya, karena gue takut ada yang nanya gitu kan, kenapa milih wajah romantis, wajah romantis wajah yang biasa tapi romantis. Nah makanya gue bercerita agak panjang ya, gue nyebutin alasannya gitu kan, biar enggak banyak tanya-tanya lah misalnya gitu. Dah segitu aja lah, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ini dari Nadia A. Z panjang dari Z gitu, jadi kayak tidur gitu. Ini pertanyaan dari dia, Pak Boy sama Pak Girl kalau disatuin gimana ya jadinya? Mungkin akan menciptakan spesies baru di dunia. Nggak tahu apa namanya itu. Ya menurut kalian lah apa namanya itu, kalau Pak Boy sama Pak Girl disatuin tuh apa jadinya nanti namanya? Komen di bawah ya. Gua nggak bisa ngasih tahu apa namanya, jadi apa gitu kan, apa jadinya, gimana ya jadinya. Ya mungkin mereka akan saling, ya kalau misalnya dilihat dari sisi percintaan itu kan, bukan dari spesiesnya baru lah. Pak Boy sama Pak Girl disatuin, jadi apa ya, kisah cinta mereka itu pasti saling menyakiti gitu kan. Yang ini tukang selingkuh, yang ini tukang selingkuh, jadi ya fan aja sih. Jadi ya cocok lah Pak Boy sama Pak Girl tuh, sama lah cocok lah kalau mereka pacaran berdua tuh saling menyakiti tapi tidak ada yang akan tersakiti gitu. Dah gitu aja lah gua tanpa panjang lebar, bingung. Lanjut ke pertanyaan kelima dari Norita Pauzi _ kalau misal ada yang menyukaimu dari lama tapi kamu tidak menyadarinya, gimana? Ya menurut saya fan aja sih, karena kan kita tidak sadar gitu kan kalau dia tidak kalau dia mencintai kita. Nah kecuali kalau si wanita tersebut menunjukkan gerak gerik bahwa dia tuh suka sama kita, nah mungkin kita akan sadar gitu kan. Tapi kalau dia cinta dalam diam, gimana kita mau tahu gitu kan? Apalagi kan kita kan manusia, sama-sama manusia, nggak mungkin kita bisa baca pikiran dia, apalagi ngedengar hati dia gitu kan, kayak di film itu apa, Putri untuk Pangeran bisa mendengar suara hati. Nah kan kita kan nggak bisa, jadi kita ya intinya fan aja lah. Bukan salah cowoknya, atau misalnya apa ya, cowoknya suka sama cewek atau ceweknya suka sama cowoknya lama gitu kan, udah dari lama gitu. Nah, tapi kita nggak sadar, itu bukan salah kita sebenarnya, fan aja gitu kan. Kalau dia selama lagi dia nggak nunjukin gerak gerik dia suka sama kita, atau kita nggak sadar, ya itu bukan salah kita gitu. Jadi ya fan aja lah itu. Ya makanya kalau suka tuh bilang, jangan malu, jangan gengsi. Kalau kalian gengsi nggak akan maju-maju gitu intinya ya. Geng, udah segitu aja. Geng, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah ini dari M Rizky 811, ada yang di Q&A pertama lah pokoknya, ada dia juga. Nah ini tuh ternyata teman SD gua. Nah jadi buat kalian yang belum follow IG-nya di mana ya, di sini nih, di kiri gua, di kiri nih. Nanti gua muncul, ada di sini nanti nih. Follow ya, jangan lupa follow. Nah pertanyaan dari dia, kenapa cowok selalu salah di mata wanita? Menurut gua sih nggak selalu salah sih sebenarnya, cuman lebih ke mengalah dalam urusan jika ada masalah apa-apa gitu kan. Jadi gimana?
cowok itu harus memprioritaskan minta maaf duluan lah. Jadi tapi jangan sampai apa ya, kita minta maaf duluan terusan cowok itu bisa menginjak-injak kita, jangan. Jadi ya kita juga harus tahu batasannya lah minta maaf. Kalau misalnya dia si ceweknya salahnya cuma sedikit, ya kita lah harus mengerti lah. Misalnya dia nggak mau minta maaf itu gengsi, ya udah kita minta maaf gitu kan. Nah jadi sebenarnya kalau selalu salah sih enggak juga sih, udah beda-beda lah. Cuman cowok itu bukan selalu salah, cuman mengalah gitu kan, mengalah demi kebahagiaan ceweknya gitu. Jadi gimana ya, jadi ya cowok tuh harus mengalah dalam satu hubungan itu kan, supaya hubungan itu langgeng lah. Jadi jangan sampai kedua tuh, misalnya cowok sama cowoknya itu egois gitu kan. Misalnya cowoknya yang salah gengsi gitu kan, minta maaf. Nah cuman cowoknya tuh egois gitu kan, cowoknya tuh egois, misalkan buat apa gue minta maaf, bukan gue yang salah. Nah itu sebenarnya tuh janganlah, karena sifat egois dari kedua belah pihak itu akan menimbulkan kata yang sangat sakit nantinya, yaitu dengan putus. Nah itu sebenarnya, maaf ya guys ya kalau ada barusan suara motor itu aduh gila itu motor suara motor ngeng lewat gitu. Jadi ya intinya langsung kita kembali ke pertanyaan yang tadi lah. Jadi intinya salah satu cowok atau ceweknya itu harus mengalah lah gitu kan. Yang mengalah juga nggak harus cowok sih, cewek juga ya. Kalau misalnya kalau ceweknya pengertian pasti ada lah ceweknya juga mengalah gitu kan, minta maaf duluan gitu. Pokoknya intinya jangan sama-sama egois lah. Jadi intinya itu cowok tuh nggak selalu salah di mata wanita kok. Itu yang lebih jelasnya itu lebih mengalah, bukan selalu salah tapi lebih mengalah itu untuk wanita cowok itu. Dah gitu aja lah. Untuk video kali ini di Q&A part 2 nya cukup sekian aja, karena takut kelamaan juga kan gitu. Nah buat kalian nanti yang nungguin misalnya Q&A part 3, pasti ada part 3, pasti nanti part 3 ada. Cuman gue bakal usahain sama sahabat kecil gue nanti yang di sini nih, mereka berdua gitu kan, kayak kemarin pas di konten pernah atau nggak pernah lah. Jadi biar agak seru lah. Jadi biar di setiap pertanyaan itu ada versi gue, ada versi si Barclay, ada versi si Ilhas gitu. Jadi kalian bisa milih gitu kan, wah versi si ini lebih bagus, lebih bisa dimengerti, atau lebih si Ilhas atau gue lah. Pokoknya nanti di part 3 insya Allah gue usahain bakal bertiga lagi lah gitu kan. Jadi buat kalian jangan lupa di like video ini, dan jangan lupa juga komen gitu kan, buat video apa selanjutnya gitu kan, sambil menunggu nanti part 3 lah gitu kan. Dan juga jangan lupa di subscribe di bawah ini nih, bawah ini. Oke geng, see you next video.